Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intana Nurlida, NIM I1E020011, kelas C, judul Pendidikan Stratifikasi Sosial. Tema pendidikan di tengah pandemi COVID-19 dan solusi apa yang ditawarkan terhadap ancaman penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dosen pengampu Bu Dewi Anggraini, SPD, MPD. Pengertian pendidikan. Pendidikan sebagai sistem terencana yang memanusiakan manusia agar dapat eksis dalam masyarakat dan mendorong mobilitas sosial dan perjuangan kelas. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari generasi ke generasi yang selanjutnya secara dinamis sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan juga dapat diartikan sebagai sosialisasi. Pengertian stratifikasi sosial. Istilah stratifikasi atau stratification berasal dari kata strata dan stratum, yang berarti lapisan. Karena itu, stratifikasi sosial atau social stratification sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Sistem stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat yang diwujudkan dalam kelas tinggi dan kelas sedang. Motivasi pendidikan di tengah pandemi COVID-19 dan solusi apa yang ditawarkan terhadap ancaman perencanaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak paling mencolok meropeknya COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia adalah percepatan penghapusan ujian nasional atau UN bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah yang semula dijadwalkan baru akan dilaksanakan pada 2021. Mayoritas lembaga pendidikan di Indonesia mengkonversi pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan keterbatasan dan ketidaknyamanan pada saat COVID-19 mewabah. Para ahli pendidikan menyebutnya model pembelajaran hibrid atau campuran atau blended learning. Antara tatap muka dan jarak jauh merupakan pilihan yang lebih realistis bagi sebagian besar lembaga pendidikan di era norma baru jika penerapan protokol kesehatan mengharuskan adanya pembatasan jumlah siswa dalam ruang belajar atau pembelajaran tatap muka bergilir. PJJ dapat berperan sebagai perlengkapan dari berkaryanya jam pelajaran tatap muka tersebut. Penguatan kompetensi guru. Kompetensi guru adalah kemampuan seseorang guru dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Selain harus meningkatkan kompetensi guru, juga dituntut untuk dapat menentukan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan sehingga dapat menjadikan mutu pendidikan menjadi lebih baik. Seperti setelah disebut sebelumnya, pandemi COVID-19 telah memaksa transformasi cepat model pembelajaran konvensional tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh yang bertumbuh pada penggunaan teknologi, komunikasi, dan informasi. Berkaitan dengan kompetensi,
kepemimpinan atau leadership. Peningkatan kompetensi harus dapat melahirkan guru yang mampu berperan sebagai pemimpin dalam lingkungan setelah sekolah atau madrasah maupun lingkungan tempat tinggal. Strategi pembelajaran era kenormalan baru. Ada 4 strategi pembelajaran yang dapat berlangsung di tengah masih merobeknya wabah COVID-19, yaitu 1. Konvensional tatap muka, 2. Konvensional berasrama, 3. Sepenuhnya daring dan campuran. 1. Pembelajaran konvensional tatap muka dapat dilakukan menyediakan fasilitas yang memungkinkan penerapan protokol kesehatan penanganan COVID-19 secara ketat. Misalnya tersedia fasilitas untuk mencuci tangan secara berskala, kewajiban menggunakan masker, jumlah kelas dibatasi, pembelajaran berlangsung secara paralel atau bergilir. 2. Strategi pembelajaran konvensional tatap muka berasrama. Perbedaan adalah strategis pembelajaran tatap muka berasrama dapat lebih mengendalikan dinamika pembelajaran peserta didik dengan protokol kesehatan ketat. 3. Strategi PJJ atau pembelajaran jarak jauh merupakan strategi yang paling efektif untuk mencegah terbentuknya lembaga pendidikan sebagai klaster baru penyebaran COVID-19. Berbagai kendala tersebut mengakibatkan sebagai masyarakat, baik dari kalangan peserta didik, orang tua, wali, memandang strategi pelajaran masih belum dapat menjadi strategi yang efektif bagi kegiatan pembelajaran ini. Terakhir, strategi campuran atau hibrida yang mengkombinasikan pembelajaran daring dan tatap muka. Strategi ini tidak cocok untuk dilakukan oleh lembaga pendidikan yang berasrama, mengingat secara umum jarak antara tempat tinggal peserta didik dan belajar jauh, sehingga kombinasi pembelajaran tatap muka menimbulkan beban biaya yang tidak sedikit.